Ya, selamat pagi untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di tempat ini. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu guru yang bisa ikut mendukung saya dalam pendidikan guru penggerak yang saat ini saya laksanakan. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah yang mewakili dan Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir di tempat ini. Kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan sehingga diberi kesempatan kita pada saat ini bisa berkumpul di tempat ini untuk pemaparan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang artinya nanti bisa kita terapkan di sekolah kita. Jadi sebelum kita memulai pemaparan tentang budaya positif, ada baiknya kita bersyukur kepada Tuhan. Kami mintakan kepada Ibu ES untuk membawakan doa. Pada Ibu ES kami persilakan. Pakai nikah. Bapak dan Ibu kalian, sebelum kita mulai prestasi pagi hari ini, sebaiknya kita bersatu di dalam doa kita. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran yang kudus, di mana pada pagi hari yang berbahagia ini Tuhan, kami guru-guru SMP Negeri 1 Tegat mulai berkumpul di ruangan ini dengan penuh sukacita karena Tuhan tetap memelihara kehidupan kami mulai pada pagi hari hingga pada saat ini. Tuhan, kami merasa kasih setia Tuhan tetap menyertai kami sehingga pada saat ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini dengan penuh sukacita. Bapak, sebentar lagi kami akan memulai presentasi kami, di mana pada saat ini ibu kami yang terkasih, Ibu Sri Rahayu Guru Sobikin, yang diangkat menjadi guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 1 Tegat Kabupaten Karo, yang membawa judul penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Kiranya Tuhan kau hadir, kau memberkati ibu kami yang pada saat ini akan mengadakan presentasi. Kiranya Tuhan memberikan pemerintahan kepadanya, berikan kesehatan dan sejahtera sehingga dia dapat memaparkan apa yang dia rencanakan dan apa yang dia telah persiapkan pada saat ini. Dan kami juga sebagai peserta, kiranya Tuhan memberikan kesabaran kepada kami supaya perjalanan prestasi pada saat ini mulai dari awal hingga akhir nanti berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, mulai dari awal hingga akhir nanti prestasi ini kami serahkan ke dalam tangan pengasih Tuhan saja. Banyak salah dosa yang kami perbuat, kiranya Tuhan menghapuskan salah dosa kami agar kami layak menerima berkat yang kau berikan kepada kami. Ini doa dan permohonan kami Tuhan yang kami sampaikan melalui putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terima kasih kepada Ibu ES yang sudah membawakan doa untuk kita sebelum kita memulai pemaparan tentang penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Jadi sebelumnya kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang mungkin pada saat ini kalau kita mendengar kata budaya positif, kira-kira apa yang tersirat di pikiran Bapak dan Ibu? Karena dalam budaya positif ini tentunya semua hal-hal yang mungkin yang positif bisa kita lihat di dalam kehidupan kita, terutama di sekolah kita yang sudah menjadi budaya, sudah menjadi kebiasaan di sekolah kita. Kira-kira siapa Bapak Ibu yang bisa memberikan pendapat tentang budaya positif ini? Ya, mungkin Bapak Ibu sulit menyampaikan, tapi pada kenyataannya mungkin ini dalam pengalaman kita di sekolah, dalam pembelajaran, mungkin budaya positif ini baik di sekolah kita maupun di kelas ini sering kita temui. Ya, jadi kali ini sesuai dengan tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak angkatan 9, untuk budaya positif ini diharapkan bisa diterapkan di sekolah. Artinya memang, atau mungkin menurut kita Bapak Ibu penting budaya positif? Penting ya. Karena memang budaya positif ini
murid itu sendiri. Itu kalau dikatakan dia budaya positif ini. Kemudian kalau kita guru, bagaimana kita memahami tentang budaya positif ini dan bagaimana kita menyebarkan kepada semua warga sekolah. Itulah pemahaman tentang budaya positif. Jadi pada saat ini ada beberapa konsep budaya positif yang akan kita bahas. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Inilah yang akan kita bahas pada saat ini. Yang pertama, ini pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi di sini kita akan belajar tentang prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin pada saat ini kita bisa belajar sebelum kita mengenal paradigma baru ini, mungkin sebelumnya kita mengenal ada pendidikan atau pembelajaran yang berpusat pada guru dan ada pembelajaran yang berpusat pada murid. Menurut pengalaman saya pribadi, pembelajaran yang berpusat pada murid yang selama ini sering terjadi, di mana kita guru fokus hanya kita yang menjadi pusat pada murid. Artinya kita mungkin sering menggunakan materi ceramah ya. Itu yang mungkin yang paling sering kita lakukan. Itu yang sering kita lakukan di dalam pembelajaran. Jadi saat ini kita diperkenalkan dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Yaitu di sini bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Artinya di dalam pembelajaran ini kita sesuaikan dengan kebutuhan dasar murid. Kita sesuaikan dengan apa yang diinginkan murid, atau apa yang menjadi yang diinginkan oleh murid, sehingga dia dapat belajar dengan lebih menyenangkan, yang berasal dari memang dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik tadi. Ya, ini yang mengenai paradigma baru. Kemudian kita sudah diperkenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Ini sepertinya sudah tidak asing lagi ya, karena kita sudah ini tahun kedua guru-guru merdeka di sekolah kita, dan itu sudah kita terapkan mungkin dalam kegiatan P5 kita yang sudah kita buat di kelas 7 dan kelas 8. Jadi apa-apa saja yang terdapat dalam profil pelajar Pancasila, tentunya ini ada 6 dimensi profil Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. 6, mandiri. Jadi inilah yang mungkin nilai-nilai yang kita terapkan kepada murid-murid kita supaya bisa kita melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi kalau dikatakan di sini miskonsepsi tentang teori kontrol, ini pemahaman bahwa kita beranggapan kita itu berhak sepenuhnya mengontrol murid kita. Mungkin sadar atau tidak sadar kita, pengalaman kita dalam pembelajaran, mungkin ini yang sering kita lakukan. Dan ini dikatakan ini hanya ataupun dikatakan di sini ilusi. Ya, kita bisa mengontrol murid kita sepenuhnya. Apa yang kita mau dari murid kita, itu yang kita lakukan. Yang pertama di sini ilusi guru mengontrol murid. Ya, ini yang kita sampaikan tadi. Mungkin kita berharap apa yang kita inginkan dapat dilaksanakan oleh murid kita. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, kita beranggapan bahwa apa yang kita sampaikan yang bersifatnya positif itu sudah efektif dan sangat bermanfaat untuk murid kita. Sadar atau tidak sadar kita mungkin sering juga kita menyampaikan itu dalam bentuk paksaan kepada murid kita. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ini juga mungkin sering kita lakukan karena kita anggap kita bisa mengontrol murid atau menguasai murid itu sehingga dia bisa melaksanakan apa yang kita inginkan. Dengan kritikan-kritikan mungkin yang mengatakan mungkin hal apa yang tidak boleh dia lakukan, hal apa yang boleh dia lakukan. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini mungkin salah satu penyebab adanya miskonsepsi tentang teori kontrol ini. Memang kita lebih dewasa dari murid kita kan gitu. Jadi mungkin kita menganggap kita berhak mengontrol dia, mengatur-ngatur murid kita. Jadi inilah mengenai miskonsepsi tentang teori kontrol. Kemudian bagaimana mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, jadi ini bisa kita lihat di sini bagaimana stimulus respon mungkin sebelum kita mengenal teori kontrol ini dan setelah kita mengenal teori kontrol ini. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Mungkin ini pemahaman
pemahaman kita bahwa semua murid itu memiliki kebutuhan yang sama. Berdasarkan teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Walaupun pada prinsipnya mungkin siswa itu duduk dalam satu kelas dan kita lihat mereka itu sama, tapi pada dasarnya mereka memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya. Kita di sini dalam stimulus respon mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda, dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di sini kita ada rasa toleransi lah. Bagaimana kita memberikan stimulus atau bagaimana kita memberikan kebebasan kepada seseorang itu untuk menentukan dan memahami pandangannya masing-masing. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan untuk teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Artinya mungkin perilaku kita ada kalanya tidak sesuai dengan harapan kita. Tidak selamanya kita boleh mengontrol dia, mengatakan itu tidak benar. Karena ada kalanya setelah kita berdiskusi, berdialog dengan dia, karena dia memiliki alasan untuk melakukan mungkin hal-hal yang kita anggap tidak baik. Kemudian seterusnya, saya bisa mengontrol orang lain dan orang lain bisa mengontrol saya. Itu menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Inilah yang menjadi kenyataan. Artinya bagaimana kita memahami tentang paradigma baru stimulus respon ini tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat pembujukan gagal. Ini yang sering terjadi ya. Setelah kita gagal membujuk seseorang, kita berusaha memaksa. Atau mungkin ini yang terjadi di dalam pelaksanaan pembelajaran. Kemudian di dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi artinya bagaimana kita menciptakan pilihan-pilihan, artinya kita memberikan kebebasan kepada murid kita untuk memilih mana yang dianggapnya yang terbaik. Kemudian yang terakhir, menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Ya, ini maksudnya mungkin saja dalam satu kasus-kasus tertentu kita melihat masalah-masalah dalam anak-anak, mungkin kita lihat ada berpikir menang kalah ini, mungkin kita anggap yang melakukan kesalahan itu kalah. Itu yang sering kita lihat. Sedangkan menurut teori kontrol ini menang-menang, tidak ada yang kalah. Artinya walaupun si anak atau murid sudah melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan peraturan, tetapi di situ kita tidak mengatakan dia kalah. Tapi bagaimana kita memberikan dia kesempatan, adanya di situ metode motivasi intrinsik tadi, bahwa dia bertanggung jawab atas kesalahannya. Dia mau artinya berubah atau mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya, sehingga kita tidak mengatakan dia itu kalah. Tapi di sini ada istilahnya model berpikir menang-menang. Seterusnya, ini disiplin positif. Disiplin positif ini tentunya kalau kita berbicara tentang disiplin positif, tentunya yang kita pahami di sini disiplin itu misalnya berkaitan dengan peraturan. Jadi disiplin ini berasal kata disiplin, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Inilah pengertian disiplin. Kemudian untuk disiplin positif, ini salah satu cara penerapan disiplin yang tujuannya menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Inilah bedanya disiplin dengan disiplin positif. Jadi kalau disiplin positif itu tetap seperti tadi, dia berasal dari motivasi dirinya sendiri. Karena dia dari dirinya sendiri, dia tidak ada ketergantungan ataupun keterikatan dengan adanya reward, imbalan, hadiah, hukuman. Apabila begini dapat hadiah begini, apabila begini dihukum. Itu tidak ada hubungannya dengan disiplin positif yang dilakukan. Karena disiplin positif yang dilakukannya itu memang betul-betul kesadaran diri murid itu sendiri. Jadi di sini kita sebagai pendidik, tujuan kita menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi di sini nanti kita bahas nanti nilai-nilai kebajikan apa yang bisa dimunculkan ataupun ditunjukkan oleh murid-murid kita sehingga bisa dilaksanakan ataupun dilakukan disiplin positif ini. Inilah nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama
apapun latar belakangnya. Jadi sebenarnya nilai-nilai kebajikan ini banyak. Tapi di sini yang kami tampilkan di sini hanya 3, yaitu nilai-nilai kebajikan institusi atau organisasi. Yang pertama mungkin ini profil pelajar Pancasila. Seperti kita sudah tahu ya, apa yang nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Seperti yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebijakan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kemudian Ibu Primarius program toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Jadi nanti ini nilai-nilai kebajikan ini mungkin bisa kita terapkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nanti kita membahas tentang keyakinan kelas, bagaimana kita membentuk suatu keyakinan kelas di dalam kelas kita masing-masing antara guru dengan murid. Kemudian untuk melakukan budaya positif tadi, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Inilah pemahaman tentang kebutuhan dasar. Jadi berkaitan dengan disiplin positif atau budaya positif di sekolah, ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika ada pelanggaran ataupun ketika anak-anak kita tidak melaksanakan sesuai dengan peraturan, ini mungkin kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Ya, jadi untuk lebih jelasnya mungkin bisa kita lihat kebutuhan dasar manusia. Inilah kebutuhan dasar manusia yang mungkin bisa kita lihat. Yang pertama, bertahan hidup. Ya, ini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Mungkin ini bisa kita lihat di pembelajaran di kelas. Mungkin bisa saja kita lihat anak-anak kita tidur di kelas. Kan juga begitu kan? Mungkin dia tidur di kelas, tidak ada gairah untuk belajar. Bisa saja kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi. Kebutuhan bertahan hidup, bisa saja mereka tidak sarapan dari rumah, atau mungkin ada kurang minum susu dan sebagainya. Itu mungkin yang menjadi alasan-alasan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ini mungkin bisa kita temukan dalam diskusi kelompok yang kita lakukan di kelas. Bisa saja mungkin ada 1-2 orang yang tidak aktif. Bisa saja mereka tidak mau bergabung dengan teman-temannya untuk berdiskusi. Bisa saja karena ini merasa tidak diterima oleh teman-temannya. Dia tidak bisa bergabung, berbaur dengan teman-temannya. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ya, ada mungkin anak atau murid kita yang di dalam kelas dia selalu aktif. Apa yang kita sampaikan dia selalu mau yang terdepan. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasar manusia, penguasaan ini. Dia mau menunjukkan diri bahwa dia itu seorang pemimpin yang memang bisa untuk ditunjukkan harga dirinya di depan teman-temannya. Kemudian kebebasan, ini mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Ya, ini bagaimana siswa kita mungkin menunjukkan bahwa dia melakukan sesuatu itu dengan mandiri, mungkin tugas-tugas yang kita berikan, bisa dia kerjakan sendiri tanpa ada kerjasama, tanpa ada bantuan dari orang lain dan sebagainya. Mungkin pilihan-pilihan dalam pilihan-pilihan bentuk pembelajaran atau apa yang dilakukan dalam pembelajaran. Kemudian yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Jadi di dalam pembelajaran, bagaimana kita menciptakan pembelajaran yang menyenangkan? Tentunya mungkin bisa juga kita buat diselingi dengan humor supaya anak-anak kita lebih segar atau lebih bisa dia menerima pelajaran, atau mungkin juga kita buat ice breaking ya, kita buat itu ya di dalam kelas. Dan itu mungkin juga salah satu yang membuat anak-anak senang untuk melakukan pembelajaran. Jadi inilah 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ini ada motivasi perilaku manusia. Tadi sudah kita singgung, ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik tadi berasal dari dalam diri manusia, kemudian ekstrinsik dari luar. Jadi ini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Mungkin ini salah satu penyebab seseorang itu melakukan budaya positif tadi, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Karena kalau dia melakukan ini misalnya
untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, bagaimana mungkin motivasinya karena ada hadiah, ada iming-iming misalnya diberikan reward ini dan sebagainya, sehingga dia melakukan disiplin positif tadi. Kemudian motivasi intrinsik ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang berasal dari dalam diri. Inilah yang kita harapkan ada pada diri murid-murid kita. Kemudian kita lihat ini perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ketiga istilah ini, istilah hukuman dan konsekuensi, saya rasa ini istilah biasa ya, yang sering kita dengar. Tapi restitusi mungkin ini istilah baru. Saya pun dari pendidikan guru penggerak ini saya dengar istilah restitusi. Mungkin Bapak Ibu sudah dengar, tapi saya di dalam pendidikan guru penggerak saya mengenal istilah restitusi. Jadi hukuman ini tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah dan berupa hukuman fisik atau psikis. Ini yang sering kita lakukan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terhadap kebiasaan kita mungkin spontan, ini mungkin kegiatan spontan kalau hukuman ini yang memang tidak ada mungkin tertulis di dalam tata tertib atau kesepakatan sekolah ataupun kesepakatan kelas. Inilah hukuman. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang tertulis di sini, itu kita sudah melaksanakan hukuman. Kemudian konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid dibuat tetap tidak nyaman sehingga guru selalu memonitor murid. Jadi konsekuensi ini biasanya ini seperti misalnya tata tertib sekolah kita, dan tata tertib sekolah kita ada tertulis dan diberikan ke kelas-kelas kayaknya. Itulah ini kan tertulis, bisa dilihat bahwa kalau begini, kalau hari Senin Selasa pakaian begini, itu semua yang tertulis. Jadi ada konsekuensi. Apabila begini. Jadi itu kalau dia konsekuensi. Jadi istilah restitusi. Jadi restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini yang menurut saya ini pengetahuan baru yang menurut saya sangat-sangat baik sekali kita gunakan kepada anak-anak atau kepada murid kita, dan saya praktekkan ini. Bagaimana kita menciptakan kondisi murid itu bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Dia sendiri nanti yang mengatakan bahwa yang dia lakukan itu salah, dan dari dalam dirinya sendiri nanti apa yang saya lakukan untuk memperbaiki kesalahan saya. Itu yang diciptakan di sini. Artinya memang bersumber dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik tadi. Kemudian ini ada 5 posisi kontrol guru. Kita sebagai guru di sini ada sebagai penghukum, membuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Inilah posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi ada kalanya kita sebagai guru sebagai penghukum. Memang kayaknya kalau saya semua kayaknya saya gunakan ini. Kadang-kadang saya sebagai penghukum, kadang-kadang saya membuat rasa bersalah kalau kamu yang melakukan kesalahan aku. Atau sebagai teman mungkin kita bisa menyampaikan kata-kata yang membuat murid kita itu merasa dirinya ini sebagai teman kita. Pemantau, kita mengamati apa yang dilakukan murid kita. Kemudian sebagai manajer, mungkin kita bahas bagaimana kita sebagai manajer di sini bisa kita terapkan semua ini sesuai tetap dengan pembelajaran yang bersifat kepada murid. Kemudian ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru yang sudah kita paparkan tadi. Jadi di sini saya buat contoh kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Ini artinya kita belajar ini bagaimana kita nanti membuat tindak lanjut. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, mungkin kita membuat hukuman hormat pada bendera selama 1 jam, atau bentuk lain mungkin lari keliling ke lapangan sekian kali, atau disentak tidak belajar 1 jam pelajaran, atau dan sebagainya. Mungkin contoh-contoh bentuk hukuman yang kita lakukan. Itulah posisi kontrol kita di situ sebagai penghukum. Kemudian membuat rasa bersalah. Mungkin ada kata-kata yang kita sampaikan kepada murid kita. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Inilah contoh kalimat yang mungkin kita sampaikan posisi kontrol kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian dengan tetap dengan kasus yang sama. Kalau kita sebagai teman, mungkin apa kalimat yang bisa kita sampaikan? Ayo nak, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya, sekali ini saja. Tidak
tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Artinya kita tunjukkan di situ bahwa kita menjadi teman untuk anak-anak kita. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya dan jangan diulangi lagi. Ini mungkin karena sudah ada tadi konflik yang sudah kita buat atau kesepakatan sekolah yang sudah kita buat. Dan ini yang terakhir, posisi sebagai manajer tadi. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Nah, di sini kita menyampaikan kepada siswa kalimat ini supaya dia sadar kesalahannya. Karena kadang-kadang siswa itu tidak mengakui kesalahannya. Saya sering melihat pengalaman seperti itu siswa kita. Kita tanya dia, aku tidak salah kok, tetapi orang temannya tidak bersalah. Jadi di sini kita ciptakan dulu bahwa dia memang sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah salah. Kemudian kita lanjutkan dengan kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan. Jadi dia menunjukkan ide-ide ataupun apa kira-kira solusi yang bisa dia ambil untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah posisi kontrol sebagai manajer. Kemudian ini ada beberapa pertanyaan. Sama-sama kita sebelum kita ke pertanyaan ini mungkin sudah paham kita tentang posisi kontrol tadi. Kita sebagai guru itu dulu yang saya tanyakan. Sebelum kita lanjutkan karena ini sebenarnya ini kita coba dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana Bapak Ibu paham kita dengan posisi kontrol kita? Bagaimana kita menyampaikan bahasa atau sikap-sikap kita ketika kita posisi kontrol kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai manajer, sebagai teman, sebagai pemantau dan sebagainya. Kira-kira bisa kita pahami Bapak Ibu? Bisa. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi untuk itu, untuk mengetahui pemahaman kita, ini ada beberapa pertanyaan yang saya munculkan. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, ini kalimat ini termasuk posisi kontrol apa kita sebagai guru di sini? Kalau kita merasa iya, bagus sekali. Ternyata Bapak Guru sudah paham. Dan selanjutnya, pertanyaan kita. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini kira-kira posisi kontrol apa? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Memantau atau ada pendapat yang lain Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi seolah kita mengatakan itu bentuk kekecewaan kita. Nanti sebagai penghukum, ya, ini sebagai penghukum. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Iya, restitusi. Karena kita yang menyarankan kepada siswa bagaimana solusi yang bisa dia lakukan untuk menyelesaikan masalah yang sudah dia lakukan. Ayolah, lakukan untuk Bapak atau Ibu ya. Ini restitusi. Coba. Teman. Iya, sebagai teman. Iya, bagaimana kita menciptakan sebagai teman dengan kita. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini sebagai hukum. Apa kira-kira Bapak? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Sebagai pemantau ya. Hasil dari pengamatan Bapak Ibu guru sehingga dia mengatakan bahwa dia tidak akan pernah mendapatkan nilai. Ya. Jadi inilah posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian kita masuk kepada keyakinan kelas. Ini mungkin kita masuk poin yang sangat penting mungkin yang bisa kita terapkan nanti dalam budaya positif ini. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Atau apa bedanya peraturan kelas dengan keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapat? Atau menurut kita ini sama keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Bahasanya ya, bahasanya. Berarti lebih halus keyakinan daripada peraturan. Kalau peraturan kayaknya menunjuk kepada satu pihak. Kalau ya, lagi. Ya, saya rasa kalau bukan untuk iya, benarnya. Karena kalau peraturan otomatis itu sepihak ya. Kalau kita misalnya kita guru yang berperaturan. Kalau begini, begini. Tapi kalau dia keyakinan kelas, memang kesepakatan. Ya, kesepakatan antara guru dengan murid. Ya, itulah perbedaan keyakinan kelas.
berarti secara umum. Tidak bisa kita lakukan keyakinan kelas secara pribadi-pribadi, tapi secara umum berlaku untuk semua warga kelas. Ini maksudnya yang abstrak dan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kalimat dalam keyakinan kelas itu nanti tidak ada kalimat tidak boleh begini, tidak boleh membuang sampah, jangan begini, itu kalimat negatif. Jadi kita buat nanti dalam kalimat positif. Misalnya menjaga kebersihan, nah seperti itu dia. Atau mengerjakan PR tepat waktu, nah, tidak ada kalimat tidak begini-begini. Jadi dia kalimat positif, itu dia di sini. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Sedikit saja, tidak usah banyak-banyak kita buat. Kalau kita buat misalnya kalimat 6 poin aja kita sudah bisa kita laksanakan, ya. Seperti itu sudah bisa nanti menciptakan budaya positif di kelas, ya. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kelas apa yang menjadi kebutuhan kelas itu, dan sesuai juga dengan kondisi sekolah kita. Jangan nanti kita buat keyakinan kelas tidak bisa kita laksanakan. Jadi keyakinan kelas yang kita buat itu memang sesuai dengan kondisi kelas dan kondisi sekolah kita. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, mungkin di sini ada saya tampilkan contoh mungkin membuat keyakinan kelas. Jadi bisa mungkin nanti dilaksanakan di kelas kita masing-masing. Mungkin kita buat kertas kecil seperti ini boleh, atau kita sediakan karton ditempel. Mungkin semua siswa itu kita suruh menulis kira-kira apa yang menjadi kebutuhan atau apa yang bisa kita buat menjadi keyakinan kelas. Kemudian semua nanti menempel semua sejumlah siswa apa yang dituliskannya, ditempelkan mungkin nanti dalam satu karton. Setelah ditempel semua, kemudian kita dibantu oleh siswa, mungkin kita suruh siswa mengelompokkan yang sama sejenis keyakinan kelas yang ditulis. Setelah dikelompokkan itu yang kita simpulkan nanti yang kita buat menjadi keyakinan kelas, dan mungkin kita tempelkan di kelas supaya kita bisa melihat atau semua warga kelas itu bisa melihat, sehingga ketika melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas, murid-murid kita bisa langsung lihat, oh saya melanggar ini, saya nanti misalnya keyakinan kelas mana yang sudah melanggar, aku kalau kamu begini bisa ditunjukkan atau bisa disebutkannya, saya sudah melanggar keyakinan kelas ini. Itu dia. Jadi intinya bagaimana kita menciptakan keyakinan kelas tetap dia pada kesepakatan antara semua warga kelas dan disesuaikan dengan apa yang dibutuhkan di dalam kelas agar tercipta budaya positif yang kita harapkan. Kemudian ini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ini mungkin segitiga restitusi ini kita terapkan di dalam tindakan-tindakan siswa atau perbuatan siswa tadi yang tidak sesuai dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang sudah ada, atau melanggar peraturan lah yang sering kita sebutkan. Jadi ini bisa kita gunakan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Jadi ini untuk menstabilkan identitas tahap awal. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap kesalahan itu tidak dinilai buruk, tapi itu adalah pembelajaran awal untuk seorang murid. Jadi ini ada kalimat-kalimat mungkin yang bisa kita sampaikan untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu wajar. Berarti sini ada penguatan ini ya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Tidak ada penguatan dulu bahwa dia itu sebenarnya seperti tadi menguatkan dia bahwa yang dilakukan itu tidak sepenuhnya kesalahan. Gitu dia. Tepatkan dulu dia supaya dia bisa menstabilkan identitasnya sebagai anak yang nanti bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian validasi tindakan yang salah, ini tahap kedua. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat-kalimat yang mungkin kita sampaikan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Jadi kita berdialog, kita tanya dia apa alasannya melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu ya. Nah, seolah-olah yang dilakukannya itu tidak terlalu buruk, begitulah dia. Artinya kita tetap berusaha positif kepada anak-anak kita. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatnya. Karena seperti tadi kita tetap berdoa kepada kebutuhan dasar manusia tadi ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Memang itulah. Setiap orang pasti berprinsip melakukan sesuatu hal yang mungkin dianggap tidak baik itu pasti
sehingga dia bertanggung jawab atas tindakan-tindakan yang sudah dilakukannya. Jadi di sini ini terakhir ya Bapak Ibu. Ini ada sedikit contoh kasus mungkin penerapan segitiga restitusi tadi. Ya, dari Bapak Ibu ini kita lihat contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya praktekkan. Kita bisa lihat bersama-sama. Contoh penerapan budaya positif di SMP Negeri 1 3 Derket. Dari kelas 71 saya sangat senang berdiskusi dengan ibu guru untuk mengendalikan diri saya dari marah karena perilaku teman-teman sekelas saya. Saya harus banyak belajar, bersabar, dan menghargai teman-teman saya. Terima kasih. Saya Ayu dari kelas 71. Saya sangat sedang berdiskusi dengan ibu guru untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya telah lakukan. Saya tidak akan begadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Tadi Ibu dengar dari guru piket, kalau kamu sering datang terlambat ya? Iya Bu, Menurut ingatan kamu, berapa kali kamu sudah terlambat? 5 kali. Sering terlambat itu kesalahan nggak? Iya Bu. Membuat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Yang penting kita bisa belajar dari kesalahan dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Bu. Sekarang kita cari solusinya bersama ya. Iya Bu. Ayu pasti punya alasan kenapa sering datang terlambat ke sekolah. Karena saya sering begadang Bu sambil bermain HP, itu kurang tidur. Kamu tahu keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tahu Bu. Kalau kamu terlambat sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin Bu. Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu, karena
karena membuat datang sekolah tepat waktu dan menghargai waktu. Betul, menghargai waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita. Seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita, pekerjaan kita menjadi tidak menumpuk, dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian. Ya Bu, saya menyesal sudah sering datang terlambat. Saya mohon maaf sudah sering datang terlambat. Iya Ayu, sikap yang sangat baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang kamu lakukan agar tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar saya tidak terlambat datang ke sekolah lagi. Baik Ayu, kamu sudah menemukan solusinya. Saya akan bekerja sama dengan orang tuamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang balik ke kelasnya. Terima kasih ya Bu. Ini masuk sampai. Silakan. Silakan. Geser kursi. Gak nampak orang semua. Ini sekurang. Bisa dilepas. Let's get to enggak.
Beda lagi. Keluarkan. Aduhnya, balik kanan. Gerak. Maju. Jalan. Masuk lagi. Baiklah, sekali lagi kita tampilkan yel-yel lari kelas 75. Begini? Enggak kan? Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Wah! Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Wah! Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Wah! Kiri mataku, mata kiri mataku, mata kanan mataku, mata mata. Wah! Luna, stop kanan. Gerak. Stop. Luna, siap. Gerak. Siap! Terapkan. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, siap! Salam 5M. Mari berbagi! Siapa kita? Contohnya! Siapa kita? Belajar Pancasila! Mana Pancasila? DCE! Belajar Pancasila. People Command Kreatif! Dua, Horas Yau! Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, Salam pelajar Pancasila. cerdas dan berkarakter, SMP Negeri 1 Tiga Dekat. maju hebat, Tarima. asik jos, Sekali lagi. asik jos. Balik kanan. Gerak. Maju. Jalan.
Derket. Pembuatan minyak urut karo. Persiapan pencucian bahan. Pengupasan bahan. Proses memasak minyak urut karo.